Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Putra Aryadipura dengan NIM I2310551. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas proyek saya pada mata kuliah pemrosesan Big Data yang berjudul Analisis Data Kecelakaan Lalu Lintas menggunakan Machine Learning pada Dataset Kaggle. Oke, untuk latar belakangnya di sini saya ingin menjelaskan website Kaggle itu sendiri. Website Kaggle adalah sebuah platform online yang menyediakan berbagai data. Data terstruktur, terutama seperti traffic accidents, data kecelakaan lalu lintas yang akan kita bahas pada proyek kali ini. Di sini data akan dikumpulkan untuk keperluan analisis data, pemrosesan big data, machine learning yang bersifat open source. Nah, tujuan proyek saya kali ini yang pertama mengolah data kecelakaan dari website Kaggle, dan yang kedua menentukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat keparahan kecelakaan pada dataset yang akan kita ambil nanti. Nah, sebelumnya machine learning ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, supervised learning dan unsupervised learning. Pada proyek kali ini, saya hanya akan lebih condong kepada supervised learning. Nah, supervised learning sendiri ini adalah metode machine learning yang dimana modelnya dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label, terutama pada data-data terstruktur, dengan tujuan memprediksi label untuk data yang baru. Nah, supervised learning sendiri ini terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, regresi, dan yang kedua, klasifikasi. Nah, regresi ini biasanya digunakan untuk memprediksi nilai notasi ataupun angka ataupun continue. Nah, dan yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi ini digunakan biasanya untuk eh, kategori ataupun klasifikasinya sendiri. Nah, untuk metode pengumpulan datanya, tools yang akan saya gunakan yang pertama bahasa pemrograman Python dan juga library-nya, dan yang kedua ada Google Colab ataupun Jupyter Notebook. Nah, untuk langkah pengumpulan datanya nanti akan diambil langsung dari website Kaggle. Dan datasetnya berisi jumlah informasi kecelakaan lalu lintas. Oke, langsung. Untuk langkah pengumpulan datanya, nih, di sini kita bisa langsung saja masuk ke website Kaggle-nya di link www.kaggle.com ini. Kemudian kita login dulu di sini. Jika belum punya akun, kita bikin dulu. Kemudian kita langsung saja mencari dataset yang akan kita ambil. Seperti contohnya pada studi kasus saya kali ini, di sini saya akan mengambil data lalu lintas kecelakaan, maka kita langsung mencari traffic accident, dalam bahasa Inggris kecelakaan lalu lintas. Jika sudah kita ambil datanya, di sini kita bisa langsung mendownload datanya sebesar 51 MB, seperti contohnya trafficaccident.csv berupa CSV, ataupun kita bisa download scriptnya langsung di dalam website Kaggle ini. Seperti nanti akan saya jelaskan di halaman selanjutnya. Nah, di sini ada dua cara seperti yang tadi saya gunakan. Di sini saya menggunakan eh, file yang sudah kita download, maka kita langsung saja menggunakan library Pandas untuk membaca file CSV yang kita download tadi. Atau pula kita akan mengimport langsung menggunakan script ini yang kita dapat juga dari website Kaggle. Nah, di sini untuk penjelasannya kita langsung ke Google Colab pada project saya. Oke, bisa dilihat ini merupakan tampilan dari Google Colab-nya. Berikut ini penjelasan ringkasnya ya. Di sini terdapat import data yang sudah tadi saya jelaskan ya melalui download file. Kemudian di sini kita melihat langsung data dari file CSV yang tadi sudah kita download. Nah, di sini ada crash date,
traffic control device, weather condition, seperti tempat kejadiannya, lightning kondisi pencahayaannya, first crash type, traffic how type, alignment, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menjadikan fitur-fitur ini dan juga ada targetnya ya, fitur targetnya yang berupa injuries total di sini nih, untuk memprediksi kecelakaan dari setiap kejadian. Nah, di sini masih terdapat ini ya, data yang bertipe objek. Maka di sini akan saya ubah terlebih dahulu menjadi tipe integer menggunakan label encoding pada cleaning data. Nah, di sini fungsinya label encoding ini untuk melabeli dari setiap data yang bertipe objek ini menjadi numerik seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti contoh lainnya ada di data yang sebelah kanan ini ya. 0, 0. Nah, kemudian jika sudah kita diberi label, maka nantinya data yang diberi label tersebut akan dipindahkan ke data 2, yang dimana data 2 ini data yang sudah diberi, yang sebelumnya belum diberi label akan dihapus. Contohnya pada crash date. Crash date ini dihapus, traffic control device dihapus dikarenakan sudah ada labelnya. Jadi yang intinya yang bertipe objek ini akan dihapus semuanya dan menyisakan data yang bertipe integer ataupun float saja. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya. Oke, ya. Kita lihat juga data info. Semuanya bertipe integer dan float, tidak ada bertipe objek lagi. Dan datanya di sini biasanya kan kalau tiap data ini ada yang bersifat none ya. Tapi untungnya di sini kita mendapatkan data yang tabelnya semuanya terisi dari setiap kolom. Nah, di sini ada penjelasan ringkasnya ya, menggunakan data.describe. Kita lihat isi dari data 2 tersebut. Saya dilihat jumlahnya 200.000 lebih ini. Rata-rata minimal kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan juga max. Nah, bisa untuk dibacanya caranya. Di sini bisa saya contohkan dengan injuries total. Injuries total ini adalah total cedera ya. Dari setiap kecelakaan bisa dilihat dari jumlah kecelakaan sebesar 200.000 ini, jumlah korban cederanya rata-ratanya adalah 0,38 ini. Dan minimalnya adalah 0 cedera. Dan yang paling parah ataupun maksnya adalah 21 orang yang cedera dari setiap satu kecelakaan itu. Oke, di sini bisa dilihat data 2, kolom dari data 2. Nah, pada kolom ini nantinya akan dijadikan fitur dan target. Yang akan kita jadikan target di sini adalah total laporan dari kecelakaan tersebut. Nah, dilabeli dengan Y sama dengan data injuries total. Dan X sama dengan data 2 menghapus semua kolom selain injuries total ini. Nah, di sini saya ingin memvisualisasikannya dan mereduksinya menggunakan PCA ataupun juga Principal Component Analysis, yang dimana fungsinya untuk mereduksi dari kolom data 2 tadi menjadi dua komponen utama. Nah, nantinya si dua komponen ini akan mendapatkan label dari 0 sampai 21 ini, 20 ini. Nah,
Ini hasilnya bisa dilihat dari visualisasi PCA-nya. Nah, berdasarkan dari visualisasi ini, data kecelakaan yang dilaporkan ataupun juga target injuries totalnya dengan label 0, 4 sampai 20 ini mendefinisikan tingkat keparahan cedera yang berhasil dilaporkan di data X tadi. Semakin gelap, maka semakin besar tingkat kemungkinan cedera dari setiap kecelakaan ini. Oke. Dan kemudian di sini kita akan melihat fitur importance-nya yang mana yang paling berpengaruh dari setiap kecelakaan ini. Nah, semakin kecil nilainya, maka semakin tidak berpengaruh. Ataupun juga sebaliknya, semakin tinggi nilainya, maka semakin berpengaruh. Bisa dilihat, hasil di sini menunjukkan fitur-fitur mana yang paling berpengaruh untuk menentukan jumlah total korban cedera dalam kecelakaan. Yang paling berpengaruh adalah jenis yang paling parah, ataupun juga ini, most severe injuries encode pada kolom 22. Artinya ini, kalau jenis cedera yang terjadi makin parah, kemungkinan besar jumlah korbannya juga akan makin banyak. Disusul oleh jumlah korban dengan cedera yang tidak melumpuhkan ataupun injuries non-incapacitation, incapacitating, dan juga cedera yang tidak terlihat tapi tidak dilaporkan sini. Nah, di sini adalah contoh dari yang tidak paling berpengaruh seperti roadway, surface condition atau kondisi jalan, damage in code, crash, tipe kecelakaan. Di sini nggak paling berpengaruh dalam jumlah total cedera dalam kecelakaan. Oke. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.